Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya di Horizontal Story. Kali ini cerita yang akan saya bawakan itu tepatnya sebuah tragedi yang terjadi di kota Bandung. Pada tahun 2008, warga Bandung dikagetkan dengan meninggalnya 11 orang remaja di suatu acara konser musik underground. Kita semua punya satu pertanyaan yang sama. Bagaimana dan kenapa semua itu bisa terjadi? Kita mulai ceritanya. Februari 2008. Langit yang cerah di kota Bandung, di mana itu adalah hari Sabtu yang ditunggu-tunggu sama pecinta musik underground atau metalcore. Di mana pada saat itu, tepat di hari Sabtu 9 Februari itu, diadakan konser musik underground di Jalan Braga Bandung, tepatnya itu di gedung AACC atau nama kepanjangannya itu Asia Afrika Culture Center. Semua orang antusias, ya khususnya untuk pecinta-pecinta musik metalcore, untuk datang ke tempat itu karena itu hari yang mereka tunggu-tunggu, di mana mereka bisa mengekspresikan ya kesukaan mereka dengan musik-musik cadas gitu ya, dengan musik-musik metalcore. Tibalah waktu pertunjukan. Di mana waktu pertunjukan itu sore hari ya teman-teman. Di tempat itu panitia mulai gitu ya ngebuka gerbang, mulai ngebuka pintu gitu ya, mulai nerima gitu kan ya tiket-tiket dari pengunjung-pengunjung yang datang. Di mana pengunjung yang datang saat itu kebanyakan itu remaja ya, yang range umurnya itu dari 13, 16 tahun gitu ya sampai ke 20 something. Ya ada yang 23, 24 gitu ya. Mereka semuanya datang antusias gitu ya untuk nonton acara itu. Sedikit informasi buat teman-teman. Gedung AACC ini dulunya itu bekas bioskop. Ya, yang sekarang dirubah jadi diperuntukkan untuk diadakannya konser musik. Tapi yang harus teman-teman garis bawahi, konser musik yang diadakan di gedung ACC itu kebanyakannya itu konser musik jazz atau klasik, di mana orang nggak perlu banyak memerlukan energi ya untuk orang-orang yang nonton jazz atau klasik gitu ya. Karena orang-orang yang nonton jazz atau klasik mereka akan cenderung gitu kan lebih diam, lebih menikmati musiknya. Berbeda gitu kan dengan orang-orang yang penggemar musik-musik cadas, hardcore atau metalcore. Mereka harus berekspresi lebih ya, dengan jingkrak-jingkrak, dengan lompat-lompat gitu kan ngikutin alunan musik. Balik lagi ke ceritanya, sudah semua penonton masuk, sore hari dimulailah itu konser. Semua berjalan dengan baik-baik saja. Gak ada sesuatu gitu ya yang buruk terjadi. Semua penonton saat itu ya, yang notabene anak-anak remaja sangat-sangat menikmati alunan musik gitu ya dari ya semua guest star gitu kan yang tampil pada hari itu. Mereka semua sangat menikmati gitu ya, mereka semua gitu kan ya berpakaian ya dengan ekspresinya mereka gitu kan ya, gaya anak-anak hardcore gitu ya. Setelah itu berjalan teman-teman. Nah, ini acara ternyata
sangat-sangat gitu kan ya, banyak penggemarnya atau orang-orang yang pengen nonton gitu kan ya masuk ke dalam itu gedung. Yang ini benar-benar unpredictable ya, yang nggak diprediksikan akan seperti ini antusias gitu kan ya dari warga Bandung untuk nonton gitu ya acara konser musik hardcore ini. Nah, yang sampai akhirnya pihak panitia, tepatnya itu kurang lebih jam 7 ya teman-teman. Pihak panitia acara itu karena desakan dari banyaknya penonton yang ngerangsek gitu ya pengen masuk ke dalam gedung, saat itu panitia berpikir ya untuk ngebukain pintunya, pintu masuk ya teman-teman. Kenapa berpikiran seperti itu? Karena kekhawatirannya kalau tidak dibuka itu pintu, yang di luar gitu kan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mereka bisa ricuh, mereka bisa berbuat anarki atau apapun itu. Yang akhirnya tepat jam 7. Jam 7 itu ya teman-teman mendekati ke akhir acara. Pihak panitia ngebukalah itu pintu. Yang akhirnya semua penonton yang di luar gitu ya, yang nggak bisa masuk gitu ya, akhirnya mereka ngerangsek masuk ke dalam. Otomatis bisa kita bayangkan, yang tadinya kondisi di dalam gitu kan semuanya masih enak, semuanya masih bisa gitu kan untuk jingkrak-jingkrak, untuk mengekspresikan gitu ya kesukaan mereka, kesenangan mereka. Sekarang harus berubah dengan banyaknya orang, padatnya orang di dalam itu gedung. Dan kita pun bisa bayangkan, ini gedung itu bekas bioskop. Teman-teman mungkin tahu ya luasnya seperti apa itu bioskop. Ini dipakai untuk acara konser musik. Dan di mana di saat pintu itu gedung dibuka pun penonton yang di luar pun akhirnya ngerangsek untuk masuk ke dalam. Akhirnya mereka masuk ke dalam, mereka nonton gitu ya, mereka menikmati musik gitu ya. Nah kemudian keterangan dari salah satu saksi ya teman-teman yang selamat di tragedi itu. 15 menit terakhir, pihak panitia acara tersebut itu ada membagikan minuman ke penonton gitu kan yang ada di situ. Entah ini minuman apa yang panitia itu bagikan. Ya pada saat itu tepat di 15 menit terakhir. Setelah dibagikan itu minuman, ini orang kan yang dari luar udah ngerangsek ke dalam. Ini udah berjubel. Dan yang lebih parahnya lagi, ya orang-orang yang berada di dalam gedung yang nonton konser itu, gitu ya, mereka itu banyak perokok yang aktif. Jadi mereka yang nonton itu gitu sambil mereka ngerokok gitu kan ya, terus kemudian gitu kan ada mereka minum-minum juga, entah itu minuman apa ya, apakah itu minuman beralkohol atau minuman apa. Bisa teman-teman bayangkan dengan jumlah orang yang sebanyak itu, yang dipenuhin juga dengan asap rokok di dalam gedung tersebut, yang otomatis sebagian dari orang-orang yang tadinya berjingkrak-jingkrak gitu kan mengeluarkan energi yang lebih, perlu asupan oksigen juga yang banyak. Tapi yang terjadi saat itu, kadar oksigen mulai menipis di gedung tersebut. Karena saking banyaknya orang yang berada di situ, ditambah lagi dengan kepulan asap rokok yang luar biasa hebatnya. Keadaan mulai mencekam di dalam gedung tersebut di saat sebagian dari penonton yang notabene adalah anak-anak remaja, mereka mulai merasakan kekurangan oksigen di dalam gedung tersebut. Karena ini gedung udah benar-benar over capacity teman-teman. Yang tadinya tiket
izin untuk dijual itu sebanyak 750 tiket. Dan yang terjadi saat itu diperkirakan orang yang berada di dalam gedung itu sampai dengan 1.000 orang lebih. Anak-anak remaja yang kekurangan oksigen, yang mulai badannya kerasa lemas, akhirnya jatuh pingsan. Dan bisa juga kita bayangkan di saat seseorang jatuh pingsan dalam suatu keadaan di mana di tempat tersebut berjubel banyak orang, udah pasti itu akan keinjak-injak. Dan itu pun yang terjadi pada saat itu, teman-teman. Seperti keterangan yang disampaikan surat kabar Kompas saat itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, yaitu Bapak Askari Wiraatmaja, saat itu menyampaikan kalau ini itu tidak sesuai dengan perizinan dari pihak panitia, di mana kapasitas gedung itu 400, mereka gitu kan mengeluarkan tiket sebanyak 750 tiket. Dan kenyataan di lapangan menurut salah satu korban yang selamat pada saat itu berjumlah sampai dengan 1.000 orang lebih, orang yang berada di dalam gedung tersebut. Ini luar biasa. Anak-anak remaja yang berada di gedung tersebut pada saat itu otomatis akan terkena panic attack ya, atau serangan kepanikan, di mana dengan kepulan asap rokok yang luar biasa, orang gitu kan yang benar-benar di situ berjubel. Karena ini yang nonton itu ya teman-teman, bukan cuma anak laki-laki, ada juga anak-anak remaja perempuan yang akhirnya mereka nggak kuat, mereka pingsan, dan dari situ pun panic attack pun mulai nyerang gitu kan ke pihak panitia acara. Karena ngelihat banyaknya yang berjatuhan pingsan, akhirnya panitia pun bergegas gitu kan ya untuk narik gitu ya, untuk ngetandu, untuk ngangkat anak-anak yang pingsan itu. Ini keadaan malam itu benar-benar mencekam, dan itu terjadi kurang lebih jam 7 malam di hari Sabtu tanggal 9 Februari 2008. Setelah selesai itu acara, mulailah teman-teman ditemukan yang meninggal dunia pada saat itu 9 Februari 2008 itu sebanyak 9 orang. Akhirnya pihak kepolisian setempat pun bergegas untuk mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Dan apa yang ditemukan teman-teman? Menurut keterangan kepala kepolisian yang bertugas saat itu, yaitu Kombes Pol Bambang Suparsono, menjelaskan ada beberapa temuan pada malam itu di acara konser musik underground itu. Dan beliau pun menyebutkan ini pun bisa jadi suatu kesalahan. Yang pertama, pihak panitia tidak membukakan pintu gedung tersebut, yang akhirnya orang-orang yang ngerasa di dalam gitu kan kekurangan oksigen, mereka gitu kan ngerasa udah lemes gitu kan, mereka pun nggak bisa keluar, mereka pun nggak dapet gitu ya udara yang segar gitu kan yang masuk dari arah luar. Yang kemudian hasil dari olah TKP pun ditemukan beberapa botol minuman keras. Dan luar biasanya, pihak kepolisian pun menemukan sebanyak kurang lebih 10 bonggol tiket, di mana per satu bonggolnya itu berjumlah 100 lembar. Kurang lebih berarti masih ada 1.000 tiket yang ditemukan di situ. Tapi pihak panitia nggak berhasil untuk jual. Kenapa? Karena pihak panitia pun tahu itu gedung nggak akan nampung orang sebanyak itu. Dan tadi pun orang-orang yang ngerangsak untuk masuk ke dalam gedung dengan paksa itu orang-orang yang nggak kebagian tiket.
Panitia sengaja tidak menjual lagi tiket karena panitia pun paham ini gedung udah over capacity. Tetapi yang dari luar itu yang enggak kebagian tiket itu, mereka itu ngerangsek. Akhirnya panitia membukakan itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di luar. Bisa itu kericuhan, ya, kerusuhan ataupun gitu kan tindakan anarkis yang akhirnya dibukakan. Tetapi setelah mereka masuk kemudian gitu kan mereka menutup lagi pintunya. 9 Februari ditemukanlah 9 orang meninggal dunia, dan di mana orang-orang yang meninggal tersebut adalah anak-anak remaja yang masih berusia belasan tahun. Dan dari hasil visum pihak kepolisian pun, untuk 9 orang yang meninggal pada saat itu, mereka meninggal itu semuanya rata-rata karena kekurangan oksigen. Setelah melakukan olah TKP, akhirnya pihak kepolisian pun menetapkan 3 orang tersangka di acara tersebut dengan inisial AAS, Y, dan H. Ketiga orang panitia penyelenggara ini, polisi menganggap mereka telah melakukan kelalaian. Dengan melakukan olah TKP dan lain sebagainya, selain polisi menemukan 29 botol minuman bir, polisi juga menemukan 1 botol kecil cairan thinner yang ada di lokasi tersebut. Yang entah apa, cairan thinner ini diperuntukkan untuk apa. Polisi pun gitu kan masih melakukan pendalaman untuk mencari tahu cairan thinner tersebut digunakan untuk apa. Dan polisi menyampaikan 9 orang yang meninggal pada saat itu benar-benar anak-anak remaja yang range usianya itu 13, 14 sampai dengan 16 tahun. Para korban yang meninggal dunia di acara tersebut yang awalnya diketahui berjumlah 9 orang. Kemudian 2 hari kemudian akhirnya korban itu bertambah menjadi 11 orang. Dari awal 9 orang yang meninggal itu salah satunya adalah perempuan. 2 hari kemudian bertambah lagi 2 orang, yang akhirnya korban meninggal itu menjadi 11 orang. Korban yang meninggal, enggak semuanya itu mereka itu meninggal dunia di TKP ya teman-teman. Karena ada sebagian juga yang mereka sempat dirawat. Dan dari keterangan salah satu penonton, remaja yang selamat di kejadian itu yang bernama Agi Mukti, dia menjelaskan kalau acara tersebut mulai terasa kacau itu di saat setelah panitia membagikan minuman-minuman ke penonton, kemudian penonton makin bersemangat gitu kan ya, wah untuk jingkrak-jingkrak, lompat-lompat, dan penonton yang dari luar pun mulai ngerangsek masuk ke dalam. Disitulah mulai keadaan menjadi kacau. Agi menyampaikan seperti itu. Dan dia pun memperkirakan ini ada kurang lebih 1.000 orang yang berada di dalam gedung tersebut. Dan pada saat itu pun, Agi Mukti, remaja yang berumur 15 tahun pun sempat terkulai lemas dan jatuh pingsan, akhirnya keinjak-injak sama yang lain. Tapi, alhamdulillah saat itu dia bisa selamat. Karena dia menyampaikan saat itu ada seseorang yang narik dia, yang akhirnya ngegendong dia, ngebawa dia keluar dari kerumunan tersebut, dan dia pun menduga kalau itu adalah dari pihak panitia. Miris memang. Anak remaja 15 tahun berada dalam suatu keadaan di mana di situ berjubel padat orang, mereka
eh, mencium bau alkohol dengan kepulan asap rokok yang luar biasa, harus merasakan terengah-engah karena kekurangan oksigen yang akhirnya mereka nggak kuat, sampai kemudian mereka akhirnya pingsan. Selain temuan-temuan dari pihak kepolisian, yaitu seperti yang tadi saya sampaikan, ada 29 botol bir, polisi juga menemukan cairan thinner di botol kecil, kemudian ada 10 sampai dengan 15 bonggol tiket, yang per bonggol itu berjumlah 100 lembar. Polisi pun saat itu tidak menemukan adanya tim medis di acara tersebut. Karena mungkin ya teman-teman, panitia pun tidak memprediksikan jumlah penontonnya akan sebanyak itu, dan juga tidak memprediksikan akan terjadi hal yang mengerikan seperti itu. Jelas kesedihan, duka dirasakan oleh keluarga para korban. Salah satu keluarga, yaitu Bapak Bagja Gunawan dan Ibu Eneng. Beliau ini yang berasal dari Babakan Lor, Kota Bandung. Mereka harus kehilangan putri mereka, salah satu putri mereka, yang bernama Novi Febriani, yang berusia 15 tahun. Ini luar biasa ya teman-teman, luar biasa, pukulan yang benar-benar luar biasa. Karena pada tanggal 9 Februari 2008 di hari Sabtu itu, Novi Febriani atau sang adik dengan kakaknya yang bernama Siska yang berusia 17 tahun. Pada hari Sabtu itu mereka meminta izin ke orang tuanya, ke Pak Bagja sama ke Ibu Neng ini, mereka ini untuk pergi ke mall. Itu rencana awal mereka, meminta izin ke ibu bapaknya untuk pergi ke mall. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Takdir berbicara lain. Yang dimana kakak beradik ini, Novi dan Siska ini bukan penggemar musik cadas, bukan penggemar musik metalcore. Setelah berpamitan pergi dari rumah, mereka berdua ini, kakak beradik ini, naiklah ke angkot. Dan di angkot, kakak beradik ini ketemu dengan temennya, di mana si temennya ini menyampaikan kalau dia itu mau nonton konser musik di Braga. Novi dan Siska, dua kakak beradik ini yang awalnya berencana mau pergi ke mall, setelah ketemu dengan temannya di dalam angkot dan temannya menyampaikan kalau dia mau nonton konser musik dan ngajak kedua kakak beradik ini untuk nonton itu konser musik. Yang akhirnya kakak beradik ini membatalkan rencana mereka untuk pergi ke mall, kemudian mereka berangkatlah barengan sama temennya itu untuk nonton konser musik di gedung AACC itu. Ini takdir. Sesampainya di sana, mereka ngedapetin tiket, mereka pun nonton konser musik itu, dan Siska pun menceritakan kengerian yang terjadi saat itu. Di saat konser itu udah mendekati ke selesai, di mana orang-orang berjingkrak-jingkrak, di mana di situ benar-benar berjubel banget gitu ya, penuh banget sama orang. Siska dan Novi ini sempat berpegangan tangan. Mereka udah mulai merasakan kepanikan. Karena benar-benar itu sangat-sangat pengap keadaan saat itu. Mereka sempat berpegangan karena saking banyaknya orang yang dimana semua orang itu mereka bergerak, mereka lompat-lompat, akhirnya pegangan mereka itu terlepas.
Dan gak lama setelah pegangan tangan mereka terlepas itu, Siska sang kakak mulai terkulai lemas dan akhirnya dia jatuh ke lantai. Dan yang dia ingat pada saat itu teman-teman, di saat dia udah terjatuh ke lantai itu, dia ngerasain tangannya itu ada yang narik. Dengan kuatnya ada yang narik dia. Dan dia pun saat itu nggak tahu gitu kan ya, orang yang narik itu siapa. Tapi dia bisa memprediksikan pada saat itu yang narik pada saat itu adalah pihak panitia. Dan dia pun dikeluarkan dari kerumunan tersebut. Tapi pada saat itu pun Siska menyampaikan dia udah nggak ngelihat lagi adiknya Novi. Dan apa yang terjadi teman-teman? Novi Febriani, anak remaja yang berusia 15 tahun, dinyatakan meninggal karena kekurangan oksigen. Selain itu, kesedihan dan duka juga dirasakan oleh keluarga lainnya, yaitu keluarga Bapak Suradi dan Ibu Sri, di mana anaknya yang bernama Tian Kristianto yang bersekolah di SMK Merdeka ya teman-teman. Anaknya ini yang bernama Tian, dia itu seorang pemain drum. Jadi di sekolahnya itu dia punya grup band yang bernama Jungle Boy 08. Atau yang lebih dikenal itu di lingkungan sekolah mereka itu, bandnya mereka itu JB 08. Bapak Suradi dan Ibu Sri pun harus merasakan sakitnya, perihnya kehilangan seorang anak. Di mana saat itu Tian Kristianto termasuk salah satu korban juga yang harus meregang nyawa di acara konser tersebut. Keluarga yang berduka yang lainnya, yaitu Ibu Aisyah, di mana anak mereka yang bernama Enti Sutisna yang berusia 23 tahun harus menjadi korban juga di acara konser tersebut. Dan Ibu Aisyah menjelaskan ya teman-teman, kalau anak sulungnya ini, Enti Sutisna almarhum ini, dia itu bukan penggemar musik keras. Dia bukan penggemar musik metalcore, hardcore gitu kan, ataupun underground. Dia itu bukan penggemar musik itu. Pertanyaannya, kenapa dia bisa berada di acara konser tersebut yang notabene dia bukan penggemar musik-musik cadas? Ibu Aisyah menjelaskan kalau anaknya itu, almarhum Entis, diajak sama temannya yang bernama Diki untuk nonton konser musik underground tersebut. Dan Entis pun mengiyakan. Akhirnya Entis dengan temannya ini yang bernama Diki itu, mereka pergilah untuk nonton konser tersebut. Tetapi naas bagi mereka, Enti Sutisna dan Diki dinyatakan juga sebagai korban yang meninggal dunia di acara konser musik underground tersebut. Tapi almarhum Enti Sutisna itu tidak meninggal di TKP ya teman-teman, melainkan dia meninggal itu di Rumah Sakit Immanuel, di mana almarhum udah menjalani perawatan beberapa hari karena koma. Dan almarhum Enti Sutisna meninggal pada tanggal 13 Februari tahun 2008. Atau tepatnya itu 4 hari setelah konser tersebut dan 4 hari di mana almarhum menjalani perawatan karena koma. Setelah kejadian yang mengerikan tersebut, yang menggembarkan
warga Bandung, khususnya untuk masyarakat-masyarakat pecinta musik cadas ya teman-teman, atau musisi-musisi yang ada di kota Bandung. Setelah kejadian itu, musik-musik cadas ya, atau underground, metalcore gitu ya, atau hardcore, sempat berada di fase underestimate dari masyarakat kota Bandung. Underestimate dalam artian begini teman-teman. Paradigma yang dibentuk sama masyarakat kota Bandung itu, mereka udah punya penilaian tersendiri kalau band cadas, hardcore, metalcore itu, di mana mereka konser itu pasti akan ada kericuhan, pasti akan ada kerusuhan. Mereka udah mempunyai paradigma yang seperti itu. Yang akhirnya ini berimbas atau tidak, betul, ini sangat-sangat berimbas teman-teman. Karena setelah kejadian 9 Februari 2008 tersebut, di kota Bandung itu sempat vakum untuk acara musik itu kurang lebih selama 2 tahun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pihak-pihak yang terkait, khususnya itu pihak kepolisian, nggak mau lagi kecolongan dengan kejadian yang serupa. Yang akhirnya pihak kepolisian pada saat itu, setelah kejadian tragedi di gedung AHCC itu, menerapkan standar perizinan yang super ketat. Yang pertama, polisi akan menelaah dulu yang akan mengadakan konser musik itu jenis musiknya apa. Yang keduanya, polisi akan ngeliat dulu dan ngeriset dulu kalau jenis musik tersebut apakah mengundang banyak massa atau tidak. Karena di saat ternyata konser musik tersebut gitu kan bisa ngundang gitu kan banyak massa yang luar biasa, polisi akan menerapkan standar-standar keamanan yang luar biasa ketatnya. Karena sulitnya perizinan tersebut, yang akhirnya orang-orang yang tadinya mau mengadakan konser musik, mereka mau mengadakan suatu acara gitu kan ya, parade ataupun festival atau apapun itu, mereka harus terhenti, mereka harus vakum selama kurang lebih 2 tahun teman-teman. Ini bagus. Karena ini buat keselamatan semuanya. Di saat kita mau berbuat sesuatu, mengadakan sesuatu yang benar-benar gitu kan harus memperhitungkan dari semua aspeknya. Terlebih ini untuk penonton. Bagaimana keamanannya mereka, bagaimana kenyamanannya mereka. Ini yang benar-benar harus diperhitungkan. Karena ini kejadian yang saya pun berharap ini kejadian untuk terakhir kalinya. Jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Ya umumnya di seluruh Indonesia ya, khususnya gitu kan ya di kota Bandung, di kota yang saya tinggali ini. Karena yang saya bayangkan teman-teman, ini anak-anak remaja, kebanyakan korban yang meninggal saat itu, yang dimana mereka hanya berpikiran soal keseruan untuk berada di konser tersebut, untuk mendengarkan musik-musik yang mereka sukai. Yang jelas mereka pun gak akan berpikir ya teman-teman, soal keselamatannya mereka, keamanannya mereka, keadaannya itu nanti seperti apa. Anak-anak di usia 14 sampai dengan 16 tahun itu gak akan sampai berpikir sejauh itu. Dan itu pun sama yang terjadi dengan kakak beradik yang perempuan tadi ya, Novi sama Siska itu. Mereka anak 15 sama 17 tahun. Bisa kita ngebayangkan di kondisi tersebut Siska sebagai seorang kakak
Di saat dia udah terkulai, lemas gitu kan ya, dia sempat ngedengar suara adiknya almarhum Novi Febriani itu teriak-teriak manggil nama dia sambil minta tolong. Karena yang awalnya mereka berpegangan tangan, teman-teman. Mereka harus terlepas ya, karena saking banyaknya orang yang berdesak-desakan gitu kan, pegangan tangan mereka nggak kuat, mereka harus lepas. Dan akhirnya Siska, kakaknya ini harus kehilangan adiknya. Ini yang nggak boleh terjadi lagi. Dan ini saya berharap jangan sampai terjadi lagi. Semoga ini menjadi perhatian untuk banyak pihak. Ini kejadian yang harus benar-benar jadi pembelajaran juga untuk banyak pihak. Khususnya untuk teman-teman yang bergelut di bidang itu, yang biasa menyelenggarakan konser musik, acara musik ya. Semoga ini kejadian untuk terakhir kalinya. Jangan sampai ada lagi kejadian yang seperti ini di kemudian hari. Oke teman-teman, informasi tambahan untuk teman-teman semuanya. Gedung AACC itu, yang tadi seperti awal saya sampaikan, itu awalnya itu bioskop. Kemudian beralih fungsi menjadi gedung tempat diadakannya acara musik jazz atau klasik. Pasca kejadian 9 Februari 2008 itu, sekarang gedung AACC ini berubah nama menjadi The Majestic. Dan The Majestic ini sekarang itu diperuntukkan untuk konser kebudayaan daerah. Ya, jadi untuk pertunjukan seni ya, budaya-budaya dari daerah mana nah diperuntukkan gitu kan untuk pertunjukan budaya seni dari daerah. Itu gedung sekarang fungsinya itu seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pun mengsiasati jangan sampai lagi terjadi hal yang mengerikan yang pernah menggemparkan di tahun 2008. Makanya dialih fungsikan menjadi gedung pergelaran seni dan budaya yang bersifat itu kedaerahan ya teman-teman. Oke teman-teman, ambil hikmah dari story tragedi yang saya sampaikan. Dan yang pertama, saya ucapkan atas nama Horizontal Channel, turut berduka yang sedalam-dalamnya untuk keluarga ke-13 korban di tragedi gedung AACC 2008. Saya mendoakan atau kami mendoakan semoga almarhum, almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan tempat terbaik. Kemudian untuk keluarga, sanak saudara yang ditinggalkannya diberi ketabahan, diberi keikhlasan, karena mau seperti apapun, ya ini qadarullah. Ini udah takdirnya Allah. Seperti yang tadi salah satu cerita yang saya sampaikan itu ya. Enti Sutisna yang notaben bukan penggemar musik keras ya. Ibunya menjelaskan, tapi harus juga menjadi salah satu korban karena diajak temannya, dimana temannya pun Diki itu kan sama menjadi korban. Begitupun kakak beradik yang perempuan, Novi dan Siska itu, yang awalnya mereka mau pergi meminta izin ke orang tuanya untuk ke mall, karena memang mereka mau pergi ke mall teman-teman. Tapi qadarullah, takdir berkata lain, mereka diangkut harus dipertemukan dengan temannya yang ngajak ke konser tersebut. Dan akhirnya sang adik Novi Febriani harus menjadi korban di acara tersebut.
Semoga ini menjadi hikmah besar buat semuanya. Dan buat nggak lupa juga saya berpesan buat para orang tua, dimana punya anak yang masih remaja, kita harus lebih aware terhadap mereka. Di saat mereka mau pergi kemana, dengan siapa, alangkah lebih baiknya untuk kita menanyakan dengan jelas, dengan detail. Anak kita mau kemana, perginya dengan siapa, mau ngapain. Sedikitnya kita sebagai orang tua bisa tahu. Di saat sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, kita bisa tahu anak kita ada di mana, anak kita pergi dengan siapa, dan hal apa yang harus kita lakukan. Oke teman-teman, sekian video untuk edisi Horizontal Story kali ini, tepatnya itu edisi Horizontal Tragedi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support Horizontal Channel sejauh ini. Untuk like-nya, untuk komennya, untuk subscribe-nya, untuk share-nya. Terima kasih, hatur nuhun buat semuanya. Semoga kebaikan dari teman-teman semuanya diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang berlipat ganda. Dan tak lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe. Siapa tahu kalian nanti salah seorang yang beruntung ya. Di 1000 subscriber kita akan mengundi 1 handphone Android. Nanti tim kita akan undi secara acak untuk dikasih ke 1 orang pemenang yang beruntung. Semoga itu salah satu di antara kalian ya. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton, udah nyimak video ini sampai akhir. Akhir kata, saya Hendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.